Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali ya, terkait dengan peluang rujuk dengan Gerindra. PKS siap tinggalkan Anies demi Prabowo. Benarkah seperti itu? Tetapi perlu diingat bahwa PKS itu kalau dia bergabung dengan Prabowo, otomatis ya suaranya nyungsep begitu. Dalam artian bahwa apa? Dalam artian bahwa magnet luar biasa itu adalah Anies Baswedan begitu kan. Dan bahkan kemarin itu dari perkataan Nasdem, kalau Pak Prabowo bergabung dengan koalisi perubahan, maka tentu ini menjadi catatan penting dan bahkan pengikutnya akan bersatu begitu kan. Dan dari awal ketika Pak Prabowo mau ditawarkan itu seakan-akan cuek waktu itu karena ada pendukung ini. Setelah elektabilitasnya turun, dia apakah mau atau tidak. Dan tetapi kritikan dari netizen sangat luar biasa sekali ya di Twitter seperti ini. Ini di Twitter yang awalnya di tweet dari Dennis Regar ya. Jangan gitu bikin Nasdem jadi deg-degan aja. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Terkait dengan Gerindra ke PKS. Gue pengen tahu Dennis Regar, Ruhut Sitompul, Rudi Valinka, Abu Gosok dan para buzzer lainnya nanti matinya kayak gimana yang hari ngibul menghina orang ini. Menghinanya di mana? Ada para kadrun omongannya nyompahin mulu, maki-maki mulu, maka kalau kita malah pakai bahasa sarkas. Banyak sekali yang men-tweet begitu kan. Bukankah yang panik selama ini gerombolan cebong? Buktinya terus berusaha menjegal dan menyerang Anies Baswedan. Kalau nggak panik ya yakin Anies bakal nggak jadi presiden. Logikanya nggak mungkin gerombolan kadrun begitu gencar serang Anies Baswedan, tetapi santai. Ini banyak sekali. Ya takut kalau Anies jadi presiden, Densi dan kawan-kawan banser dan influencernya nggak ada job. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Mustahil PKS mau balikan ama bocor. Sudah dikibulin berkali-kali, PKS partai terbiasa jadi oposisi dan terbiasa tidak ambil bagian di bawah ketiak kekuasaan. Jadi muncul spekulasi hari ini bahwa yang direbutkan itu adalah RI1. Magnet Anies Baswedan itu luar biasa begitu kan. Saya rasa juga tidak mungkin Gerindra itu mau bergabung dengan ke PKS begitu kan. Kecuali memang inilah politik bisa cair atau tidak. Tetapi perlu diingat bahwa elektabilitas Prabowo hari ini ya 3 bulan berturut-turut tidak naik sama sekali, stagnan begitu kan. Jadi perlu diingat bahwa apakah PKS mau bergabung ke situ? Ya saya rasa tidak begitu kan. Karena sudah deal dengan Nasdem, dengan dengan Demokrat, dengan dengan PKS yang katanya mau deklarasikan kapan begitu kan. Kalau terjadi 2024 Indonesia Emas bakal terrealisasi juga proyek prestisius mercusuar IKN, lanjut akan bangga dengan bangga Indonesia. Bro, kalau Anies gagal nyapres karena nggak ada yang mau koalisi, kira-kira bakal jadi apa? Ini banyak sekali yang mengkritik, tetapi ini ada yang mengkritik dan ada yang tidak begitu. Nggak ada jagoan yang bisa dijual prestasinya kan? Nyinyirin aja tiap hari pada Pak Anies nih. Kalau gabung luar biasa, bakalan tambah lagi nih jet pribadi buat Anies. Ya, standby dong. Ini yang kemudian mengapa Anies Baswedan mengakai jet kemarin itu kan sudah diklarifikasi dari Partai Nasdem. Dia nggak baca data ini. Oke, please gabung Gerindra. Tinggal 2 partai mah, cuman bisa nyalonin jadi camat aja. Ini banyak sekali. Rujuk sama Gerindra mengajak Prabowo tuh jadi wakilnya Anies. Yang pinter dikit napatong. Ini banyak sekali. Aduh deh, Den. Kamu ngapain mikirin partai lain? Hidupmu nggak berguna banget. PKS sudah pada titik jenuh dengan Gerindra. Gimana sakitnya dikhianati Gerindra di Cagup DKI, harusnya jatah PKS diambil Gerindra. ya itulah politik begitu kan. Banyak sekali yang menjadi spekulasi begitu. Duh, lu ini yang bandarin Anies motor-motor, banyak sekali. Tetapi perlu diingat bahwa inilah politik, bisa jadi bisa tidak begitu. Tapi saya rasa Pak Prabowo kalau gabung dengan koalisi perubahan, saya rasa tidak mungkin begitu kan. Karena dengan Caimin, lantas bagaimana dengan Caimin? Caimin kan pasti akan ngotot menjadi capres juga begitu kan. Inilah permainan politik sebenarnya, siapa yang biar masyarakat digodok dulu tapi tahu-taunya di situ begitu kan. Kalau saya sih skip yang tua-tua, wong para lensia dan berkerut aja sugah pikun, apalagi kau tua ubanan, wah pikunnya akut. Ini banyak sekali.
Apalagi kalau PKS gabung Ganjar, semua gerombolan buzzer biadab nggak bakal lagi sentuh PKS. Ya menarik juga sebenarnya sih. Serial pengacu atau perusuh kepanasan makan cabai rawit jadinya salah cuap. Menurut saya Nasdem sudah tahu risiko itu. Anies juga, tapi mungkin mereka tetap berusaha hasil yang urusan nanti. Kalau tidak jadi capres saat ini, minimal dia sudah keliling Indonesia selama 2 tahun. Terus menerus ada kans jadi capres berikutnya. Konsepnya akan dikenal dahulu. Pak Prabowo saja tak pernah menyerah mencalonkan diri jadi capres. Masa Anies menyerah? Semangat ya Anies, jangan pantang menyerah. Tidak pernah menyerah sebenarnya, tetapi presidensial threshold itu harus ada begitu kan. 20% harus syaratnya itu harus itu begitu. Tetapi nanti kalau Nasdem satu orang misalnya dapat 20% presidensial threshold dari 2024, itu kan sangat menarik, bisa satu orang punya tiket begitu kan, bisa mengusulkan presiden begitu. Tolong pendapat tentang isu pulau yang mana yang mau dijual. Banyak sekali yang mutet mereka. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya di Twitter seperti ini. Ini beritanya, berpeluang rujuk dengan Gerindra, PKS siap tinggalkan Anies demi Prabowo. Benarkah seperti itu? Dikutip dari suara.com, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menanggapi ihwal adanya kemungkinan rujuk antara Gerindra dan PKS untuk membuat koalisi. Sebagaimana pada Pilpres sebelumnya, menurut Dasko tidak ada istilah rujuk lantaran kedua partai itu tidak pernah bercerai. Padahal selama ini PKS digadang-gadang akan membentuk koalisi baru dengan Nasdem dan Demokrat. Di mana sosok yang bakal diusung sebagai capres 2024 adalah Anies Baswedan. Sementara Gerindra adalah tegas dan sejak awal mengusung kembali ketum mereka Prabowo Subianto sebagai capres. Menurut Dasko, antara Gerindra dan PKS masih sering berkomunikasi, terutama fraksi kedua partai yang ada di parlemen. Dan bahkan kalau rujuk kan pernah cerai, kita akan nggak pernah cerai. Namanya partai politik, kita semuanya bertemanan. Komunikasi juga masih sering dilakukan, kata Dasko, di Kompleks Parlemen Senayan. Sementara itu terkait dengan adanya peluang Gerindra dan PKS untuk berkoalisi kembali, Dasko merujuk pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadly Zon. Dan bahkan Fadly mengatakan ada kemungkinan ke arah tersebut. Dasko, pernyataan Fadly hanya normatif saja, ya hanya normatif, ya hanya menduga-duga begitu kan, tidak langsung ke situ begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa inilah politik, bisa cair bisa tidak begitu kan. Pak Fadly secara normatif menjawab kemungkinan itu semua terbuka. Nah, bahwa kemudian ada pro dan kontra terhadap koalisi Gerindra dan PKS itu dinamika yang terjadinya, dan kita anggap biasa aja kalau dalam dinamika politik. Sebelumnya Fadly menyatakan ada kemungkinan Gerindra mengajak PKS berkoalisi untuk 2024. Kemungkinan itu terbuka karena menurut Fadly situasi politik menjelang 2024 saat ini masih sangat dinamis. Karena itu segala kemungkinan masih dapat terjadi ke depan. Pernyataan mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi bersama-sama semua masih cair lah, maksudnya masih belum bisa kita menentukan sampai mendekati waktu targetnya, kata Fadly. Tetapi perlu diingat bahwa apakah selama ini akan bergabung dengan PKS akan bergabung dengan Gerindra? Saya rasa tidak. Karena apa? Karena dengan Nasdem itu sudah fix sebenarnya, tapi nunggu yaitu calonnya Anies Baswedan begitu. Tetapi masih cari suasana baru, bagaimana strategi politik itu dilakukan begitu kan. Jadi tidak hanya kita copras capres ke sana ke sini, tetapi memainkan peran terlebih dahulu mana yang arahnya cocok begitu. Inilah yang kemudian menjadi titik temu di situ begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen itu sangat pedas sekali begitu kan, dan bahkan banyak yang tidak setuju dengan ini semua begitu, dengan adanya pencalonan ini begitu kan. Dan bahkan kalau Pak Anies dengan Pak Prabowo banyak yang tidak setuju begitu. Tetapi perlu diingat inilah politik begitu kan. Dan bahkan ya, maaf ya dek, kamu saya bisukan terlalu bisik buat yang sudah kaya dari hasil yang halal. Alhamdulillah ini. Gue cuma nunggu sebutan daat antar kubu. Kemarin kampret melawan cebong, entar 2024 masih kampret cebong apa ganti yang rada-rada ngeri. Gendrowo versus Grandong misalnya.
ya tidak baiklah dalam demokrasi kita mengatakan seperti itu. Nilai-nilai demokrasi mengajarkan bahwa kita harus berkompetisi secara baik, secara sehat begitu kan. Dalam artian bahwa persoalan bangsa kita kan dibangun bersama-sama. Mari kita bangun bersama-sama, bukan lagi ada yang namanya kadrun, cebong dan sebagainya begitu kan. Tetapi kalau ada yang menggoreng, misalnya buzzer-buzzer seperti itu menggoreng kadrun, ya bisa saja seperti saya juga mengatakan cebong begitu kan. Inilah yang menjadi catatan penting bagi demokrasi kita begitu kan. Karena mau tidak mau junjungannya tidak mau dikatakan seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Jadi banyak sekali yang mengkritik ini. Saya rasa tidak mungkin lah antara Prabowo dan PKS itu bergabung. Karena apa? Karena di satu sisi PKS itu juga sudah ada komunikasi secara tim kecil ya dengan Nasdem ya, yang sekiranya itu mengarah kepada Pilpres. Sudah fake bahwa Anies Baswedan adalah calon presiden dan wakilnya masih belum tentu begitu kan, banyak sekali. Dan bahkan pelaku politik di negeri ini kalau kita perlihatkan endingnya cenderung berorientasi untuk mengejar uang. Hanya sedikit orang yang masuk politik demi memperjuangkan untuk kebaikan negerinya. Makanya nggak heran kalau ada partai terkesan tidak konsisten. Jagoan cebong dan buzzer nggak ada yang dibanggakan. Kalau nggak expired ya di bawah standar. Betul. Sak norek Nasdem ngusung pecahan beling nemu apes terus ya. Bukan apes sebenarnya, tetapi kalau mau gabung di sini Nasdem bukan orang yang bodoh begitu kan. Dia cerdas memainkan hal seperti ini begitu, digoreng terus agar orang-orang segelintirnya seperti PKB, PDIP dan KIB itu semakin panas memainkan peran terlebih dahulu, maka nanti antagonisnya siapa begitu kan. Pas detik-detik nanti pendaftaran mungkin itu muncul di situ kan. Itu strategi politik begitu kan. Banyak sekali yang men-tweet mereka dan bahkan banyak yang tidak setuju juga begitu kan. Kesimpulannya hanya satu, bahwa Anies Baswedan dengan Prabowo insya Allah tidak bisa untuk bersatu. Karena apa? Karena Nasdem punya pandangan sendiri, PKS punya pandangan sendiri, dan Demokrat punya pandangan sendiri begitu kan. Sudah ada tim kecil yang mengodok itu begitu. Dan hari ini, dan saya yakin menurut analisa saya, Anies Baswedan dengan Ibu Khofifah. Saya yakin dengan itu karena dengan beberapa survei, terus kemudian dari beberapa perbincangan ada sedikit bisik-bisikan bahwa Khofifah ini berada di dalam target koalisi perubahan begitu, dan bahkan masuk target dalam KIB, dan bahkan masuk target ke Prabowo juga begitu kan. Ini targetnya bahwa Bu Khofifah masuk di situ. Ini rebutan Bu Khofifah ya. Tetapi perlu diingat bahwa yang paling, menurut saya pribadi, yang paling pas, yang paling cocok dan yang dekat yaitu adalah Anies Bu Khofifah. Saya yakin dan saya yakinnya itu. Karena analisis saya, apa yang saya baca dengan data-data yang saya simpulkan dari beberapa bisikan-bisikan itu, ya Bu Khofifah begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya, karena yang masih belum subscribe yaitu 5%, yang sudah subscribe yaitu 90%, yang belum subscribe 95%, yang sudah subscribe yaitu 5%. Artinya mari kita dukung bersama-sama untuk kawal bersama-sama perubahan demokrasi kita, yaitu Anies Baswedan.